Duel menarik antara Paris Saint-Germain versus Aston Villa digelar di markas raksasa Prancis pada hari Kamis 10 April dini hari waktu Indonesia Barat. Sebelum laga, perhatian tertuju pada kiper Aston Villa Emiliano Martinez saat tiba di Paris. Kiper Argentina itu tampak datang dengan gaya khusus. Martinez mengenakan topi bergambar ayam jantan Prancis, namun di sebelahnya ada gambar logo trofi Piala Dunia Argentina. Momen itu dinilai sebagai bentuk ejekan Martinez kepada Prancis. Pada tahun 2022, sang kiper membantu Argentina juara Piala Dunia di Qatar dengan mengalahkan Prancis lewat adu penalti. Sejak final Piala Dunia 2022, Emiliano Martinez banyak meledek Prancis, mulai dari membuat selebrasi mesum di podium juara hingga menyerang Mbappe saat pesta juara. Sementara itu, di hari pertandingan, PSG yang telah mengunci gelar juara Ligue 1 pekan kemarin tampil dengan kekuatan penuh bersama dengan pelatih Luis Enrique. Klub yang menyingkirkan Liverpool di babak 16 besar itu menurunkan formasi 4-3-3 dengan Ousmane Dembele, Vitinha dan Kvaratskhelia sebagai starter. Sementara itu, Aston Villa yang menjadi tim kuda hitam di UCL musim ini menurunkan formasi 4-2-3-1 dengan Marcus Rashford yang dipercaya sebagai ujung tombak. Hasilnya, PSG yang menjalani laga ini di depan pendukungnya sendiri tampil dengan kepercayaan diri tinggi dan langsung menekan pertahanan lawan. Dengan fokus yang tercurah penuh di Liga Champions, PSG tampil dengan all out. Statistik pertandingan yang jomplang memihak pasukan Luis Enrique membuktikan nafsu besar Paris untuk segera memastikan tiket ke semifinal. Kiper The Villains Emiliano Martinez dibuat berjibaku mementahkan upaya-upaya Ousmane Dembele dan kawan-kawan. Kiper timnas Argentina itu beberapa kali melakukan penyelamatan dan menjauhkan bahaya dari gawangnya. Penyelamatan gemilang Emiliano Martinez terhadap tembakan Achraf Hakimi menandai aksi ketiganya di dalam laga. Hal itu membuktikan statusnya sebagai kiper terbaik dunia 2 tahun berturut-turut. Meski terus ditekan, Villa tetap bertahan dengan solid. PSG makin agresif mencari gol, salah satunya lewat sepakan jarak jauh Vitinha yang nyaris membuahkan hasil, hanya meleset tipis di atas mister gawang. Namun, di tengah dominasi mereka, Les Parisiens justru dikejutkan oleh gol Aston Villa yang datang dari situasi tak terduga. Gol pembuka Aston Villa berawal dari blunder fatal Nuno Mendes di tengah lapangan. Bola yang lepas langsung direbut oleh John McGinn yang segera mengalirkan umpan kepada Marcus Rashford di sisi kiri. Rashford dengan cermat mengoper kepada Yuri Tielemans yang kemudian menusuk ke dalam kotak penalti. Umpan akurat Tielemans disambut oleh Morgan Rogers yang tanpa pengawalan dengan mudah mencetak gol di depan gawang PSG. Namun, keunggulan Villa tak bertahan lama. Hanya berselang 4 menit, PSG menyamakan skor melalui aksi brilian Desire Doué. Pemain muda berusia 19 tahun itu menggiring bola di luar kotak penalti, melewati hadangan pemain Villa, lalu melepaskan tembakan melengkung yang indah. Bola sempat membentur mister gawang sebelum masuk ke gawang. Skor imbang 1-1 pun bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua, PSG melanjutkan dominasinya dan langsung memetik hasil di awal permainan. Les Parisiens kembali membobol gawang Emiliano Martinez untuk kedua kalinya lewat aksi memukau Khvicha Kvaratskhelia. Gol tersebut berawal dari keberhasilan mencuri bola dari lawan yang kemudian dimanfaatkan melalui serangan cepat. Fabian Ruiz memberikan umpan terobosan kepada Kvaratskhelia yang melesat dari sisi kiri. Pemain berjuluk Maradona dari Georgia itu mengacaukan lini pertahanan Aston Villa dengan kelincahannya. Saat memasuki kotak penalti, ia mengecoh Axel Disasi untuk membuka ruang tembak, lalu melepaskan sepakan kaki kiri yang mengarah ke tiang dekat dan tak mampu diantisipasi oleh Martinez. PSG pun berbalik unggul 2-1. Aston Villa bukannya tanpa perlawanan. Pasukan Unai Emery beberapa kali mencoba memanfaatkan celah untuk melakukan serangan balik. Menjelang akhir pertandingan, PSG memastikan kemenangan dengan gol ketiga yang dicetak oleh Nuno Mendes. Ia sukses melewati penjagaan Martinez dan Ezri Konsa sebelum menyelesaikan peluang menjadi gol. Dengan hasil 3-1 ini, PSG unggul atas Aston Villa di leg pertama perempat final Liga Champions. Pertemuan penentuan akan berlangsung pada leg kedua di Villa Park Selasa 15 April 2025. Setelah pertandingan, pelatih Paris Saint-Germain Luis Enrique mengutarakan bahwa timnya tak akan mengubah gaya bermain pada leg kedua perempat final Liga Champions kontra Aston Villa pekan depan. Tim menunjukkan bahwa mereka siap bersaing dengan rival manapun. Gol 2 membuat kami bisa memasuki babak pertama dalam posisi bagus. Kami akan mencoba bermain dengan cara yang sama di sana. Itulah DNA kami dan saya pikir penting untuk berpikir tentang upaya memenangkan semua laga.
Pertandingan ini juga menjadi laga ke-100 Luis Enrique menangani PSG. PSG sempat dicemooh sebagai sekumpulan bintang individual dengan komposisi tim sangat tidak seimbang. Seperti yang diketahui, beberapa tahun lalu, PSG dikenal sebagai tim mega bintang dengan hadirnya Lionel Messi, Sergio Ramos, Neymar, Mbappe hingga Donnarumma. Namun, di bawah Luis Enrique, kubu Paris telah menjadi sebuah tim yang sangat disegani karena ketekunan luar biasa dalam permainan sepak bola mereka dan kecemerlangan para pemain muda mereka yang rendah hati dan tidak mencolok. Enrique berhasil mewujudkan permintaan Presiden klub Nasir Al-Khelaifi yang ingin menerapkan filosofi baru di klub Paris setelah beberapa tahun terakhir melayani ego-ego para super bintang dalam diri Kylian Mbappe, Neymar hingga Lionel Messi. Enrique membangun tim sesuai dengan filosofinya. Kepergian Mbappe pada akhir musim lalu tidak menandai akhir dari sebuah siklus, tetapi awal dari sesuatu baru yang bagus. Dengan kemenangan ini, Paris Saint-Germain telah meletakkan satu kaki mereka di ambang semifinal Liga Champions. Keunggulan agregat 3-1 menjadi modal yang sangat berharga, terutama mengingat leg kedua akan dimainkan di kandang lawan. Namun, perjalanan mereka belum sepenuhnya aman. Masih ada 90 menit yang menanti di Villa Park. Markas yang belakangan ini dikenal angker bagi tim-tim tamu dan tempat di mana semangat pantang menyerah Aston Villa akan diuji sampai titik darah penghabisan. Unai Emery, sang pelatih spesialis turnamen Eropa, tentu belum melempar handuk. Ia bukan orang asing dalam situasi tertinggal seperti ini. Dalam sejarah karirnya, Emery dikenal mampu membalikkan keadaan, bahkan dalam kondisi yang lebih sulit. Ia paham betul bahwa satu gol cepat bisa mengubah seluruh atmosfer pertandingan. Dan Aston Villa dengan dukungan penuh dari para pendukung fanatik mereka di Birmingham dipastikan akan tampil habis-habisan untuk mengejar defisit 2 gol. PSG tak boleh lengah, mereka harus datang ke Villa Park dengan mental seperti mereka sedang tertinggal dan bukan unggul. Karena jika mereka datang hanya untuk bertahan ataupun mengandalkan keunggulan agregat, itu bisa menjadi bumerang. Tim-tim besar pernah tumbang karena terlalu percaya diri dengan modal laga pertama, dan PSG tahu betul cerita seperti itu pernah menimpa mereka di masa lalu. Tapi, satu hal yang membedakan PSG saat ini dengan PSG di era sebelumnya adalah kebersamaan. Jika dulu PSG dikenal sebagai tim bertabur bintang dengan ego-ego besar yang seringkali gagal menyatu, kini mereka menjelma menjadi mesin kolektif yang efisien. Para pemain muda seperti Desire Doué dan Kvaratskhelia bermain dengan hasrat dan dedikasi yang tinggi, bukan hanya demi nama di punggung, tetapi juga demi lambang di dada.